Ya, sudah Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ananda Farida Erawati berperan sebagai pengamat yang akan melakukan diskusi dengan melakukan coaching yang coachnya nanti akan di Bu Nining dan coachingnya Bu Tineke. Apakah Bu Tineke dan Bu Nining sudah siap? Iya Bu, sudah siap? Ya, Mbak. Kalau sudah siap, bisa langsung dimulai. Hai. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam, Mbak Tineke. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana dengan Mbak Tineke? Sehat juga? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Terima kasih Bu Nining. Alhamdulillah. Bu Nining baru sibuk nggak nih Bu? Enggak, Mbak. Ini kebetulan kalau saya hari Jumat itu free, Mbak. Kosong jam. Jadi saya nggak ada kelas. Gimana? Bisa Alhamdulillah. ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Bu, kebetulan sekali nih Bu. Kalau ada waktu boleh nggak saya sharing-sharing bareng Bu Nining ini? Monggo, silahkan dengan senang hati, Mbak. Iya Bu, Kita nih saya lagi oh, galau soalnya. kenapa Mbak kok sampai galau seperti itu? Galau mikirin Kira-kira murid saya Bu. muridnya kenapa Mbak? Iya ini Bu, akhir-akhir ini tuh murid saya tuh ada yang kurang fokus, nggak konsentrasi Bu kalau di kelas itu. Jadi pembelajarannya jadi terhambat gitu. Saya jadi bingung ini Bu, mau gimana? Murid kelas berapa itu Mbak? Kelas 1 Bu, kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu tidak termotivasi gitu ya anaknya? Iya, jadi selama pembelajaran itu setiap saya kasih tugas itu pasti nggak selesai, Bu. Walaupun tugas sedikit atau banyak, apalagi banyak ya, pasti nggak selesai. Bahkan tugas menulis pun juga nggak selesai. Kemarin saya sempat mengamati selama kurang lebih beberapa hari itu, kok begitu terus? Apa karena sakit? Tapi ternyata setelah saya tanya kondisinya, sebenarnya anaknya juga nggak sakit, nggak kenapa-kenapa. Lalu saya coba tanya lagi, Bu, setelah Hmm, beberapa hari, kamu kok ini sih tugasnya dari kemarin kenapa nggak selesai? Padahal cuma sedikit loh. Terus alasannya karena katanya ini terganggu dengan temannya. Jadi nggak fokus, Bu, nggak konsentrasi, begitu katanya. hmm. Saya pikir juga apa karena temannya ini mengajak bicara atau keadaan kelas yang nggak kondusif atau gimana ya Bu, saya juga ini belum saya amati lagi gitu Bu. Hmm. Itu muridnya cowok atau cewek Mbak? Cowok Bu ini. Hmm. Cowok kelas 1 ya. Iya. Dia sering tidak mengerjakan tugas. Iya. Walaupun tugas yang Mbak Tenaga berikan itu sedikit ya, Iya Bu. sedikit aja nggak dikerjakan, juga nggak mau nulis. Dengan Betul. alasan dia terganggu dengan temennya yang ramai ya. Intinya Iya. anak tersebut kehilangan fokus ya Mbak ya. Betul Tidak sekali Bu bisa Nining. tidak bisa fokus ketika ada temennya rame. Jadi dia tidak bisa fokus dalam keadaan bising. Nah, menurut Mbak Tineka sendiri, kira-kira penyebabnya apa? Atau Mbak Tineka punya ide atau gagasan seperti apa dengan kondisi anak seperti itu, Mbak? Iya, mungkin benar benar juga ya Bu adanya kalau dia tidak merasa fokus itu karena mungkin diajak bicara temannya, jadi dia nggak bisa konsentrasi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini saya pikir sebagai langkah awal, saya akan mencoba rolling tempat duduk yang tadinya anak ini
duduknya agak di belakang, akan saya coba pindahkan ke depan lebih dekat dengan saya, sehingga saya lebih mudah mengontrolnya. Mungkin saya jadi gampang untuk memantau begitu Bu, dan rencananya juga akan coba saya sendirikan tempat duduknya. Bagaimana nanti kalau duduk sendiri, tidak bersebelahan dengan temannya, apakah ada perubahan, bisa menyelesaikan tugas. Begitu Bu, mungkin saya pikir langkah awalnya seperti itu. Baik. Sebenarnya Mbak Tinaka sudah punya solusi ya mengatasi anak yang kehilangan fokus karena dia tidak bisa belajar dalam kondisi bising atau Iya, ramai atau terganggu oleh temennya. Itu kan alasan dia. Kemudian Mbak Tenaga berpikir memindahkan anak tersebut ke depan dengan menggeser anak lain, iya, betul ya Bu. di depannya Mbak Tineke lah, Iya, agar dapat pengawasan khusus dari Mbak Tineke. Harapannya dengan pengawasan khusus anak itu bisa fokus. Nah kemudian apakah Mbak Tineke memikirkan juga anak yang Mbak Tineke geser itu nanti efeknya atau dampaknya dengan anak yang digeser itu seperti apa? iya. Mungkin untuk sementara sebagai langkah awal observasi atau pengamatan saya akan beri pengertian. Ini hanya sementara. Bu Guru sedang mengamati teman kalian yang mengalami kesulitan belajar, dan saya pastikan anak yang digeser itu tempat duduknya juga eh, aman begitu. Mungkin yang kemarin yang kecil itu di depan, terus yang besar di belakang. Nah, itu mungkin pergeserannya tidak terlalu jauh begitu. Tidak yang depan lalu pindah ke belakang sendiri, tidak. Tapi akan saya pikirkan nanti formasinya yang sesuai begitu. Jadi tidak mengganggu tempat duduk teman-teman yang lain. Seperti itu ya, Bu ya. Baik Mbak, jadi itu ya alternatif penggeseran pun juga sudah Mbak Tinaka pertimbangkan sehingga tidak mengganggu anak yang digeser tadi. Kalau boleh tahu jumlah muridnya berapa Mbak? Satu kelas di Eh, kelas SD itu. Jumlah murid satu kelas ada 20 anak, Bu. 20 anak itu ada, kalau di kelas itu ada bangku yang tersisa, jadi kemungkinan bisa memungkinkan ada anak yang bisa duduk sendiri, ada yang tetap duduk berdua begitu. Lebih bisa fleksibel lah, Bu, karena ada bangku yang masih kosong. Seperti itu ya. Tadi kan anak itu kan rencananya Mbak Tineke pindah di paling depan ya. Iya, Bu. Terus kemudian itu sebagai langkah awalnya. Terus itu model tempat duduknya murid Mbak Tineke itu seperti bis, melingkar atau seperti apa Mbak? Mengelompok sih Bu, mengelompok, tapi ini ya, ada bangku yang lebih dekat dengan saya, ada bangku kelompok yang memang letaknya agak jauh dengan saya begitu. Jadi memang berkelompok, hanya saja posisi kelompoknya itu ada yang lebih dekat dengan saya, ada yang mungkin agak jauh geser ke belakang atau dekat pintu keluar. Begitu Bu, kira-kira. Gitu. Berarti ini Mbak, mohon maaf. Tadi kan berkelompok ya. Anak itu kan tidak bisa menerima pembelajaran dengan alasan bising, Iya, tidak bisa menerima keramaian. Jadi berarti itu di apa Mbak Tinaka kasih meja khusus, tidak ada iya. temannya atau tetap ada kelompoknya berapa orang gitu untuk si anak ini. Mungkin kelompoknya yang tadinya berbanyak ya Bu, misalnya jumlahnya ada sekitar 5, akan saya kurangi menjadi mungkin 3. Kalau 3 kan berarti 2 anak itu berpasangan dan dia sendirian, seperti itu sih Bu.
Oke, berarti dengan mengurangi jumlah kelompok juga ya Mbak Kelompok. ya. Iya, Bu, Yang betul. tadi kelompoknya dia itu ada di belakang dan jumlahnya lebih besar. Kemudian Mbak Tina pindah tempat kelompoknya ke depan dan jumlah kelompoknya dikurangi ditambahkan ke yang lain gitu ya Mbak Iya, ya. betul, Bu. Otomatis Sementara kan seperti yang itu. kelompok depan tadi Mbak Tina kegeser, tetapi tanpa tetap memikirkan tidak jauh banget dengan kondisi semula gitu ya, mungkin hanya Iya, ke kanan sedikit atau iya, ke betul. belakang sedikit seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Bu Nining. Iya, tepat sekali. Seperti Baik. itu. Eh, Misal Mbak rencana itu nanti sudah Mbak Tina laksanakan, terus kemudian kok belum ada dampak yang signifikan. Kira-kira langkah selanjutnya atau trik berikutnya, apakah Mbak Tineke sudah punya bayangan? Iya, Bu, saya pikir untuk langkah selanjutnya sebagai langkah alternatif, mungkin saya perlu berkomunikasi dengan orang tuanya juga supaya kami bisa bekerja sama. Saya menceritakan bagaimana kondisi murid tersebut ketika di sekolah, sehingga mungkin harapan saya orang tua juga bisa membantu dari rumah, mungkin menasihati, mencari tahu apa alasan anaknya tidak menyelesaikan tugas, atau mungkin juga membantu memotivasi supaya anaknya lebih semangat lagi mengikuti pelajaran di kelas. Ya, mungkin sebagai langkah alternatif saya bekerja sama dengan orang tua. Begitu ya, Bu, mungkin. Luar biasa sekali Mbak. Ini benar-benar apa ya, jiwa seorang guru banget. Mbak Tineke ini benar-benar menganggap murid itu bukan orang lain lagi. Jadi kalau nggak salah kan jumlahnya 24 ya. Ada satu murid yang tidak fokus aja, Mbak Tineke sampai paham dan berusaha menyelesaikan permasalahannya sehingga beberapa alternatif Mbak Tineke terapkan, bahkan ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 2 ini Mbak Tineke yang sangat menarik ya, parenting, Iya, Bu. diskusi dengan orang tua. Nah ini kayaknya menarik Mbak, dan pastinya saya yakin Mbak, tidak hanya Mbak Teneka sendiri sebenarnya yang mengalami permasalahan seperti ini. Anak nggak fokus, anak nggak mau menulis, kemudian anak kadang terdiam, khususnya anak kelas 10 ya Mbak ya. Karena Kelas kan 1 memang ya. ini ya, kelas 1 Iya, peralihan, peralihan dari TK. TK, TK besar ya. Iya, TK besar ke SD itu memang butuh apa ya? Butuh support, butuh motivasi yang kuat. Guru kelas ya Mbak ya. iya, Bu, guru Iya, kelas. guru kelas harus disayangi dengan sepenuh hati, seperti yang Mbak Tineke lakukan ini. Nah, memang ya, Mbak, nanti parenting yang akan berdiskusi dengan orang tua anak tersebut, Mbak Tineke menceritakan kondisi real di sekolah, sekalian cross check ya Mbak ya. Iya, betul, Bu. Apakah benar sambil menanyakan ke orang tua kalau anaknya itu tidak bisa fokus ketika dalam kondisi ramai, ketika dalam kondisi bising, atau eh, ketika dia berbaur dengan temannya itu sulit untuk fokus. Nah, mungkin nanti itu orang tuanya dari hasil parenting nanti Mbak Tineke bisa menyimpulkan, oh ternyata murid saya itu harus saya perlakukan seperti ini. Mungkin harapan Mbak Tineke seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul sekali, Bu. Harapan saya seperti itu dengan parenting nanti saya bisa bekerja sama, tujuan yang ingin saya capai juga bisa terwujud begitu. Hmm. Ya, demi perkembangan pembelajaran anak tentunya. Iya, kalau boleh tahu Mbak, kalau kelas 10 itu Mbak, Ya, kelas model 1. atau metode kelas 1, Ya, model atau metode pembelajaran yang digunakan itu apa Mbak? lebih ini ya, Bu, yang lebih menarik biasanya dengan seperti permainan gitu ya, Bu ya. Kalau Hmm. anak-anak kelas 1 itu kan peralihan dari TK, jadi
otomatis pembelajarannya lebih ke mengarah ke masih kayak bermain gitu ya Bu, sambil belajar sambil bermain, dan medianya juga yang menarik seperti gambar atau mungkin video atau suara, begitu hal-hal yang menarik untuk anak-anak, atau mungkin bisa juga dengan warna-warna yang menarik. Kalau misalnya saya membuat alat peraga begitu, saya juga memberikan warna-warna yang menarik untuk anak-anak supaya mereka juga terpusat. Kalau hanya tulisan, teks, atau book mungkin anak-anak belum ini ya, belum bisa fokus ke hal-hal textbook seperti itu. Karena mereka senang dengan dunia anak, senang dengan dunia bermain, otomatis pembelajarannya juga menyesuaikan dengan tingkat eh, kesukaannya mereka, atau yang lebih menarik untuk anak-anak itu apa, kita sesuaikan. Seperti itu sih Bu ya. Iya, sebenarnya apa yang Mbak Tina lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali loh Mbak, bahkan melebihi ekspektasi sebagai seorang guru, apalagi guru kelas 1 SD ya, yang Mbak Tina lakukan itu sudah luar biasa sekali, bahkan itu bisa menjadi percontohan Mbak. Gitu Iya, saja, dengan segitu aja juga masih ada ya anak yang tidak fokus ya Mbak ya, anak yang tidak mau menulis tadi. Nah, apalagi kalau gurunya ogah-ogahan ya Mbak ya, nggak mau inovatif, dia nggak mau kreasi, nggak bisa bayangkan saya Mbak muridnya akan seperti apa. iya Bu. Sedangkan Mbak Tineke sendiri yang notabene rajin seperti itu aja, masih ada satu murid yang istilahnya tertinggal ya Mbak ya. Iya betul Bu, iya. Maka dari itu saya juga butuh sharing ini dengan Bu Nining, karena Bu Nining ini senior saya juga ini Bu banyak terinspirasi dari Bu Nining. Bagaimana eh, kita sharing terus bisa apa ya Bu? Saya bisa yakin nanti apakah langkah-langkah saya ini sudah tepat. Saya butuh keyakinan itu juga sih Bu, butuh dukungan, butuh motivasi seperti itu. Saya senang sekali bisa Bu Nining menyempatkan waktu ini, Bu. Alhamdulillah ya Mbak ya, semoga diskusi kita ini nanti membawa dampak positif baik untuk diri saya dan Mbak Tenaga. Amin. Kira-kira rencana tindak lanjutnya itu, aksi nyata itu akan Mbak Tenaga laksanakan kapan Mbak? Mungkin secepatnya ya, Bu. Kalau bisa memang besok itu saya sudah melaksanakan langkah-langkah awal saya ini, karena semakin cepat semakin baik, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Dan sebagai langkah observasi awal, mungkin saya menargetkan 1 minggu ke depan dulu Bu, untuk melihat kondisi apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Itu akan saya lihat kira-kira 1 minggu dulu Bu, begitu ya Bu. Oke, berarti langkah awal memindahkan tempat duduk tadi akan Mbak Tineke lakukan secepatnya, kurang lebih 1 minggu. Setelah dilaksanakan, kemudian dianalisa, diobservasi. Kalau dirasa sudah cukup, berarti dengan langkah 1 selesai ya Mbak ya. Iya. Tetapi kalau ternyata dengan langkah pertama dalam kurun waktu 1 minggu diobservasi, dianalisa kok belum ada dampak yang nyata, Mbak Tineke akan melakukan langkah kedua. Nah, langkah kedua itu apakah dilaksanakan langsung atau jeda atau seperti apa Mbak? Nanti setelah 2 minggu ke depan saya observasi, mungkin saya perlu komunikasi dengan orang tua dulu, kapan waktu yang istilahnya longgar. Mungkin orang tua juga punya kesibukan sendiri ya Bu, bekerja atau kesibukan yang lain. Kita harus menyinkronkan dulu, menjadwalkan kapan bisa bertemu dan di mana bisa bertemu, apakah eh, orang tua yang akan datang ke sekolah, atau mungkin saya juga bisa menyempatkan untuk datang ke rumah orang tua itu sendiri. Begitu Bu, mungkin lebih fleksibel nanti untuk teknis eh, parentingnya. Luar biasa sekali nih Mbak. Saya sangat salut dengan usaha dan motivasi Mbak Tineke
untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini nih yang perlu digarisbawahi Mbak. Mbak Tineke rela jika orang tua tidak bisa hadir karena kesibukan di rumah, Mbak Tineke mau datang ke rumah murid. Nah, ini hal langka yang pantas kita apresiasi, yang pantas kita kita tiru Mbak. Jadi jarang-jarang loh ada guru yang mau seperti itu. Semoga Iya, nanti terjadwal dengan baik ya Mbak, sehingga kalau bisa orang tua bisa diajak diskusi langsung seperti ide Mbak Tenaka tadi. Kalau memang orang tua tidak bisa, Mbak Tenaka akan datang ke rumah. Seperti itu ya Mbak ya. iya, terima kasih Bu Nining. Saya harap ini pujiannya semakin memotivasi saya, bukan berarti membuat saya puas sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Nining, sangat memotivasi sekali. Sama-sama Mbak. Terus itu Mbak, kira-kira Mbak Tenaka itu untuk urusan anak satu ini itu melibatkan siapa saja Mbak? Iya Bu, ini saya karena di sekolah berarti saya juga harus berkolaborasi dengan guru yang lain seperti guru mapel PJOK atau guru agama begitu karena di waktu pembelajaran yang berbeda itu kalau dengan saya seperti ini apakah dengan guru yang lain sama atau berbeda maka saya perlu berkoordinasi dengan guru-guru yang lain dan kita bekerja sama menyelesaikan permasalahan anak ini agar nanti perkembangan murid ini juga bisa lebih baik gitu Bu. Iya, luar biasa sekali Mbak. Jadi itu ya Mbak ya, makna kolaborasi itu sangat penting ya dalam mendidik anak. Jadi kita saling tahu, oh kalau di mapel saya seperti ini si A, kemudian di mapel si B seperti ini. Jadi bisa saling cross check ya Mbak ya Iya, untuk betul bisa mengatasi permasalahan anak. permasalahannya. Luar biasa sekali Mbak. Ini memang Mbak Tenaga ini benar-benar guru yang luar biasa, guru hebat, Amin, guru amin, masa kini, semoga guru Bu. kekinian mau Amin. mengikuti perkembangan ya Mbak ya. Iya Nah Bu, kemudian semoga. ini tadi kan direncanakan setelah observasi pertama ya, Iya, dirasa kurang cukup, dilanjutkan dengan tindakan kedua. Nah, bagaimana? Apa yang bisa Mbak Tineke simpulkan setelah kita ngobrol sharing asik seperti ini Mbak? Kira-kira apa yang Mbak Tineke dapatkan? iya Bu. Mungkin ini ya, saya bisa menarik kesimpulannya bahwa anak di kelas 1 itu memang butuh perhatian lebih karena kemandiriannya juga baru terbentuk dan dia juga mungkin baru adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, selain itu saya juga sebagai guru harus bekerja sama dengan orang tua atau rekan sejawat yang lain demi tercapainya tujuan pembelajaran lebih baik dan murid juga bisa mengoptimalkan potensi diri mereka. Selain itu, sebagai guru kita juga harus punya langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan di kelas terutama dan kita tidak berpaku pada satu langkah saja, kita juga harus punya alternatif langkah-langkah yang lain. Jika plan A kita gagal, kita masih punya plan B gitu. Ya, sebagai guru kita memang harus kreatif, harus inovatif dan kita mengajar dengan hati tentunya karena yang kita hadapi adalah anak-anak. Tentu kalau kita dengan anak-anak itu anak-anak itu merasakan kalau gurunya itu menyayangi, memperhatikan, mereka akan merasa nyaman juga dengan kita. Ya, seperti itu Bu Nining kesimpulan dari saya. Iya lah, luar biasa banget, lengkap sekali apa yang jadi permasalahan, kemudian Mbak Teneke bisa menguraikan tadi ya, ada beberapa plan, ada plan A, plan B,
kemudian jika memungkinkan dengan plan B gagal, saya yakin Mbak Tineke sudah mengantongi solusi-solusi itu, dan semoga dengan usaha keras, kemudian jiwa ikhlas Mbak Tineke sebagai seorang guru, kemudian cara Mbak Tineke memotivasi, kemudian cara Mbak Tineke berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, wali murid, dengan cara parenting, bisa menyelesaikan permasalahan yang Mbak Tineke hadapi. Gimana sekarang perasaannya setelah mengutarakan semua unek-unek, semua perasaan yang Mbak Tineke alami di kelas, Mbak Tineke bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kira-kira perasaan Mbak Tineke saat ini seperti apa? Alhamdulillah sekali Bu, saya rasanya lega banget bisa sharing dengan Bu Nining. Apalagi Bu Nining ini memotivasi saya untuk lebih ini ya Bu, bisa menyelesaikan permasalahan di kelas yang tadinya saya rasa ini akan sulit sekali terselesaikan. Apa iya saya bisa menentukan langkah-langkah, tapi Bu Nining bisa memotivasi saya, menginspirasi saya, membuka pikiran saya untuk bisa menemukan solusi-solusi saya. Terima kasih sekali Bu Nining. Saya merasa lega, merasa senang, dan lebih ini ya, lebih semangat lagi ini. Udah nggak sabar pengen besok Pengen segera segera masuk ketemu. kelas ya Mbak ya? Iya, iya, betul Bu. Betul sekali. Ya, sama-sama ya Mbak, saya juga seneng banget Mbak Tineke percaya dengan saya, mau sharing, mau diskusi dengan saya. Insya Allah saya welcome. Silahkan kalau memang nanti ada apa ya kesulitan, ada apa keraguan, silakan kita saling sharing. Saya juga senang kok mendapatkan apa ya ilmu juga. Saya juga mendapatkan ilmu secara tidak langsung dari Mbak Tineke, cara penyelesaian masalah dengan kesabaran, kemudian apa langkah-langkah yang diambil yang sangat luar biasa. Dari situ saya juga belajar Mbak sama, dan alhamdulillah ya kita bisa sharing, saling apa ya Mbak ya, Berbagi pengalaman ya Bu. saling mengutarakan pendapat masing-masing, dan akhirnya terselesaikan yang awalnya menjadi apa ya dianggap suatu permasalahan, ternyata itu bukan masalah karena Mbak Tineke sudah mengantongi jawaban-jawaban itu sendiri. Iya Sukses Bu. selalu buat Mbak Tineke, yang penting jangan lupa bahagia loh ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Mungkin lain waktu saya juga masih ini Bu, masih butuh sharing-sharing dengan Bu Nining, mengganggu waktunya Bu Nining ini nih di sela-sela kesibukan Bu Nining yang super padat ini. Gak apa-apa ya Bu, kalau besok saya minta waktunya untuk sharing lagi, bersedia nggak Bu ini? Wah, sangat bersedia Mbak, dengan senang hati. Monggo, welcome, terbuka kapan saja. Bahkan nggak usah hadir ke sini, nggak apa-apa, telepon, Oh via iya, WA pun siap, pasti akan saya jawab. Kalau saya bisa akan saya bantu Mbak dengan senang hati. Nggak usah siap. khawatir. Iya, saya doakan Bu Nining sehat selalu, Amin. dilancarkan semua aktivitasnya. Ya Bu Nining. Amin. Begitu juga sebaliknya ya Mbak, sehat selalu, sukses, pokoknya tetap semangat. Amin. Iya Bu, semangat juga untuk Bu Nining. Karena saya rasa ini sudah cukup ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Nining. Dan kapan-kapan kita sambung lagi ya Bu, lebih panjang lagi. Selamat beraktivitas untuk Bu Nining ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Selamat beraktivitas juga, tetap semangat ya. Iya Bu Nining, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nanda, mikrofonnya belum nyala. Baiklah, refleksi dari coaching hari ini adalah permasalahan yang dialami oleh Bu Tineke dalam kurangnya konsentrasi dalam melaksanakan anak dalam kegiatan
pembelajaran itu bisa disebabkan dari terganggunya karena terganggu dari teman ya, Bu. Dan Iya. solusi yang Bu Tineke ambil itu adalah menempatkan anak tersebut di tempat duduk yang dekat dengan guru. Setelah itu ada komunikasi dengan orang tua atau dengan model parenting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, Bu Nanda. Terima kasih Mbak Terima Nanda. kasih banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali.